rame-rame, boleh dong kasih senyumnya ke kanan kiri, bilang selamat beribadah gitu. Jadi nggak tegang. Iya. Senyumnya yang terbaik. Ya, yuk kita mau sebentar aja bersaat teduh. Kita mau nyatakan ucapan syukur kita di hadapan Tuhan. Musim boleh silih berganti, kadang suka, kadang duka, kadang musim yang sulit, kadang yang gembira, tapi ingatlah bahwa Yesus selalu beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu. Sudah siap memuji Tuhan, kita menaikkan pujian ini bersama dengan saya dan Selalu melihara
bersyukur buat kebaikan-Mu. Sungguh kami bersyukur untuk kasih-Mu yang tidak terbatas Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sekali lagi kami boleh datang beribadah, memuji, meninggikan nama-Mu Tuhan. Kami yakin ini karena anugerah-Mu semata ya Tuhan. Biar Engkau yang bekerja, Engkau yang beracara dari awal hingga akhirnya ibadah kami. Bila ada kuasa-kuasa jahat yang mengganggu ibadah kami mau hancurkan, patahkan di dalam nama Yesus. Biar hanya Roh-Mu saja yang Tuhan yang beracara hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan. Kami siap memuji, memuliakan nama-Mu dengan penuh sukacita. Hanya dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang setia, kami berdoa. Mari sama-sama yang percaya katakan amin. Sekali lagi shalom. Sekali lagi shalom. Oke, iya Bapak Ibu, ingat gak? Kita ada lagu Alberta, ada lagu Alberta 1, ada yang 2. Nah yang biasa dinyanyiin tuh yang 2. Ada yang masih ingat gak yang lagu Alberta 1? Masih? Kita mau nyanyi sama-sama ya lagu Alberta 1. Tiba-tiba tuh saya di-recall, kayak tiba-tiba liriknya ada semua. Tadinya cuma ada refnya doang, terus nyanyiin ini gitu kan. Terus saya lagi pikir, aduh Tuhan, tapi depannya saya nggak ingat. Tiba-tiba langsung dikasih kayak gini. Ya udah, catat, ambil handphone, takut lupa. Minggu lalu tuh catat, terus ingat semua gitu. Puji Tuhan. Yuk kita nyanyi, semoga ini bener ya liriknya, nanti bisa dikoreksi kalau salah. Yuk kita nyanyi ya Alberta 1 ya. Yang belum tahu nggak apa-apa, kita belajar berarti. Kita bertemu karena kasih-Nya, kita berkumpul karena anugerah-Nya, kita satu keluarga Allah, bersama memuliakan nama-Nya. Mari semua datang pada-Nya, yang lebih lesu dan berkorban berat. Dia akan memberi kelegaan dan menyertaimu selamanya. Oh Alberta, Allah beserta kita. Alberta, itu yang Dia katakan. Alberta, Allah beserta kita, teruskan dan selamanya. Kita ulang dari awal ya, kita bertemu karena kasih-Nya. Kita bertemu karena kasih-Nya, kita berkumpul karena kita satu keluarga Allah, bersama memuliakan nama-Nya. Coba tolak kanan kiri. Mari semua datang pada-Nya, yang lebih lesu dan berkorban berat. Dia akan memberi kelegaan dan menyertaimu selamanya. Oh Alberta, Allah beserta kita. Alberta, itu yang Dia katakan. Alberta, Allah beserta kita, teruskan dan Alberta. Oh Alberta, Allah beserta kita. Alberta, itu yang Dia katakan. Alberta, Allah beserta kita, teruskan dan selamanya. Teruskan dan selamanya. Teruskan dan selamanya. Oh Alberta. Udah inget kan ya? Bener kan ya? Ada kan lagunya itu ya? Oke, puji Tuhan. Masih semangat, puji Tuhan kita, amin. Sebab Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang berkuasa. Dari utara dan selatan, puji nama-Mu kita Yesus. Yuk dengan semangat kita naikkan pujian ini. Terdengar pujian bagi Allah, dari barat sampai ke
kayak suara saya lagi kurang bersahabat ternyata. Mungkin karena latihan dari setengah 7, jam 7 kurang ya kayak udah panas gitu. Gak apa ya Bapak Ibu, lebih semangat lagi yuk kita memuji Tuhan kita. Kita mau katakan lebih dari pemenang. Kita mau kibarkan panji kita bahwa kita adalah pemenang. Kita adalah lawan kita. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Yesus Raja segala raja. Haleluya. Kita gerejanya, kita lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, Yesus telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jikalau di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Bilang kanan kirinya, kamu lebih dari pemenang. Ya silakan. Iya. Puji Tuhan. Ya, setelah memuji Tuhan dengan penuh sukacita, kini kita mau mendengarkan firman Tuhan ya pagi hari ini yang disampaikan oleh hambanya. Dan kita mau menyembah Dia
Besar dan mulialah nama-Mu Tuhan. Biarlah segala bangsa sujud menyembah-Mu, sebab Engkau Allah yang hidup, Engkau yang layak disembah. Ajaiblah karya
Kau adalah Allah yang layak disembah, karena Kau adalah Allah yang punya kehidupan kami. Terima kasih buat kehidupan yang Kau berikan kepada kami, karena kami merasakan di dalam kehidupan ini Kau selalu ada bagi kami. Kau selalu perhatikan kami. Bahkan kasih dan anugerah-Mu berlimpah-limpah di dalam hidup ini. Karena itu kalau di hari perhentian ini, di hari Minggu ini, kami semua anak-anak-Mu datang hadir di hadirat-Mu, datang hadir di bait-Mu yang kudus, untuk bersama-sama bersekutu, menyembah-Mu, meninggikan dan memuliakan nama-Mu. Bahkan kami juga ingin mendengarkan setiap nasihat dan kebenaran firman-Mu. Berkati kami dengan kebenaran firman-Mu, nasihati kami dengan kebenaran firman-Mu, tuntun seluruh hidup kami dengan kebenaran firman-Mu, dan persiapkanlah hati kami, telinga kami, untuk mendengarkan setiap kata-kata yang Tuhan sampaikan kepada kami. Karena setiap firman-Mu akan menuntun jalan hidup kami menuju jalan yang terang, dan akan memperlengkapi kami supaya hidup kami bisa berkenan kepada-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, dan biarlah Allah Roh Kudus yang bertata sepenuhnya atas penyampaian firman ini, dan Allah Roh Kudus sepenuhnya mengurapi dan memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami menceraikan doa ini. Mari kita yang percaya boleh katakan amin. Shalom semua. Silakan duduk. Saudara, minggu lalu kita merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Yang keberapa usianya? 80. Kalau manusia 80 kira-kira seperti apa? Pasti tua. Maksud saya bukan tuanya, pasti lebih bijaksana, lebih berhikmat. Benar? Benar pasti, karena sudah kenyang makan asam garam dunia. Demikian juga negara kita sudah merdeka 80 tahun, pasti sudah banyak pengalaman yang dilaluinya. Karena minggu lalu kita merayakan kemerdekaan, hari ini saya ingin bicara sedikit juga tentang kemerdekaan. Yuk kita buka dulu nats firman Tuhan hari ini dari 1 Petrus 2 ayat 16. 1 Petrus 2 ayat 16. Cuma satu ayat aja. Saya bacakan saudara-saudara buat kita semua. 1 Petrus 2 ayat 16. Firman Tuhan berkata begini. Hiduplah sebagai orang merdeka, dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Amin. Saudara, saya percaya kalau setiap orang ditanya, kamu pilih mana, hidup merdeka atau hidup dijajah? Kira-kira jawabannya apa? Hidup merdeka. Saya pun kalau ditanya begitu, Pak Wiwi mau hidup merdeka atau hidup dijajah? Saya akan jawab, saya pengen pilih hidup merdeka. Kenapa pengen pilih hidup merdeka? Kenapa saudara-saudara pengen hidup merdeka itu karena apa? Nggak terkekang, bebas. Hidup merdeka itu hidup yang bebas. Kita nggak diatur sana, nggak diatur sini, nggak terkekang, nggak tertekan. Bebas menentukan masa depan kita. Kita mau berbuat ini, kita mau berbuat itu, kita punya rencana ini, punya rencana itu. Itu hidup yang bebas. Kalau hidup yang dijajah, itu hidup yang serba diatur. Hidup dijajah, hidup nggak enak, pasti tertekan. Contohnya aja yang gampang yang ada di dalam Alkitab, seperti bangsa Israel. Waktu bangsa Israel pertama kali pergi ke Mesir, hidup dia enak. Karena itu pada zaman Yusuf. Yusuf boleh dibilang orang kedua setelah Fir'aun. Hidup bangsa Israel enak, awalnya senang, bebas mereka. Tapi lama-kelamaan waktu berlalu, entah bagaimana ceritanya, bangsa Israel jadi dijajah sama bangsa
bangsa Mesir jadi budak. Yang dikerjakan apa? Tiap hari bikin batu bata. Itu budak. Yang namanya budak itu yang nggak digaji. Terus kerjanya seperti itu, tertekan, diatur. Bahkan ketika Allah memerintahkan Musa, Musa bebaskan itu bangsaku dari jajahan bangsa Mesir, dari Fir'aun. Karena bangsaku itu udah berteriak-teriak, berdoa minta tolong kepadaku supaya dibebaskan. Itu bangsa Israel berdoa kepada Tuhan minta dilepaskan dari mana? Dari apa? Dari penderitaan mereka dijajah oleh bangsa bangsa Mesir, oleh Fir'aun. Waktu Musa datang minta Fir'aun supaya bebasin bangsa Israel, apa yang terjadi? Penjajahannya lebih lagi. Mereka dibudak, ditekannya lebih lagi. Dulu cuman bikin cuman batu bata aja. Tapi karena Musa begitu, Firaun bilang, jangan disiapin jeraminya, bahan bakunya. Suruh bangsa Israel cari jerami. Jadi bukan dia bikin batu bata, tetapi ditambah lagi kerjaannya cari jerami untuk bikin batu bata. Itu orang yang dijajah. Bahkan Firaun bukan cuma ngatur soal kerjaan, ngebudakin bangsa Israel. Sampai keturunannya pun diatur sama Firaun. Firaun bilang, nggak ada, jangan anak lelaki boleh lahir. Kalau anak lelaki bangsa Israel lahir, matiin, buang ke sungai Nil. Coba, sampai seperti itu. Itu orang yang dijajah, itu bangsa yang dijajah. Hidupnya menderita, hidupnya susah. Nggak beda sama bangsa kita. Kalau menurut ceritanya, waktu bangsa kita dijajah sama Belanda dan Jepang, itu hidupnya pun menderita. Bahkan waktu zaman Belanda, semua bukan cuma manusianya yang dijajah, hasil buminya pun dibawa, diangkat ke negeri penjajahnya negeri Belanda. Bahkan menurut cerita waktu dijajah sama Jepang itu lebih lagi, banyak wanita Indonesia jadi budak-budak seks. Hidupnya menderita, orang yang dijajah. Tapi setelah kemerdekaan, baru bangsa Indonesia mulai merdeka, lepas dari jajah. Itu yang terjadi pada yang namanya dijajah. Tapi apakah yang namanya dijajah itu hanya terjadi pada skup yang besar, maksudnya atas sebuah bangsa atau negara atau kerajaan? Apakah terjadi seperti itu? Enggak. Di dalam dunia ini, dalam segala hal, baik skup yang besar maupun yang kecil, baik dalam kehidupan apapun, terjadi apa yang namanya penjajah. Ada yang namanya penjajah-jajahan. Dalam skup yang kecil, umpamanya, misalkan, apa yang bisa terjadi dalam skup yang kecil? Dalam keluarga, itu pun ada yang namanya penjajah. Bisa terjadi ada keluarga yang dijajah. Contohnya apa? Bisa istri yang dijajah oleh suaminya. Tapi juga ada yang terbalik, bisa suaminya dijajah sama istrinya. Ya cuman saya nggak enak nunjuknya di sini. Ada nggak di sini? Lo benar, karena saya udah banyak baca kesaksian, tapi kebanyakan istri yang dijajah sama suami. Ada juga suami yang dijajah sama istri. Saya baca, saya lihat itu suami ngejajah istri karena apa? Karena dia punya suaminya yang egonya terlalu tinggi. Udah itu enteng tangan KDRT. Tahu KDRT? Main belai-belai pipi tapi kencang dikit, belainya lepok gitu. Udah itu suaminya cemburuannya minta ampun. Kesaksian kisah hidup. Suami saya cemburunya gila-gilaan. Saya jadi istrinya nggak pernah kemana-mana, diem aja di rumah. Saya pergi ke pasar aja, suami bisa cemburu, pulangnya kenyang ditabokin. Nggak dikasih sampai begitu. Jangankan pergi ke pasar, saya beli bakso aja. Kalau beli bakso biasa kita bilangnya apa? Ngomong dong sama tukang bakso, bang beli bakso gitu. Cuman gara-gara ngomong sama tukang bakso lelaki,
Suaminya bisa marah, bisa jadi pemicu. Benar. Saya bukan ngarang, ini kisah nyata. Banyak sekali hal-hal yang terjadi dalam keluarga. Bagaimana keluarga itu si istri dijajah. Saya berpikir, berarti dalam dunia ini yang namanya penjajah itu selalu ada. Bukan cuma suatu bangsa, di keluarga juga ada. Di istilahnya di sekup, mungkin di organisasi juga ada. Nggak tahu kalau di sekolah ada nggak penjajah. Biasa penjajah kan pemimpin ya. Oh enggak ya. Semua juga ada. Termasuk dalam hal rohani. Dalam hal rohani, kita manusia hidup, kita pun secara sadar atau tak sadar, langsung nggak langsung, kita tuh dijajah oleh apa yang namanya dosa. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, hidup manusia ada dalam jajahan dosa. Tapi beruntungnya apa? Ketika Yesus datang ke dunia. Yesus datang ke dunia, mati di atas kayu salib, melepaskan manusia dari penjajahan atas kuasa dosa. Kematian Yesus di atas kayu salib itu telah menebus dosa manusia. Kematian Yesus di atas kayu salib telah menganugerahkan kita keselamatan. Dan kehadiran Yesus, kematian Yesus bukan untuk satu yang sia-sia. Yesus telah memberikan manusia kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Kemerdekaan atas kuasa dosa. Saya ulangi sekali lagi. Yesus memberikan kita kemerdekaan atas kuasa dosa. Jangan salah persepsi. Karena ada yang bilang, oh Yesus datang cuma memberikan kita kemerdekaan atas dosa. Dua hal yang berbeda. Kemerdekaan atas kuasa dosa dan kemerdekaan atas dosa. Dua hal yang berbeda. Ini jangan disamakan. Tapi yang pasti dua-duanya ada. Yesus datang memberikan kemerdekaan atas kuasa dosa, seperti perkataan saya yang pertama. Itu artinya apa? Yesus memberikan kita kemerdekaan atas kuasa dosa. Berarti kita ini udah bukan jadi hamba dosa lagi. Bukankah manusia hidup dalam dunia itu banyak yang jadi hamba dosa? Tapi Yesus telah memberikan kita kemerdekaan atas kuasa dosa. Jadi kita udah, karena Yesus kita bisa menentukan kita nih mau jadi hamba dosa atau enggak. Kita nggak bisa nggak menjadi hamba dosa atau budak dosa terus menerus, karena kemerdekaan yang Yesus kasihkan, yang berikan kepada kita. Yesus berikan Allah Roh Kudus buat kita, menemani hidup kita, menasihati kita. Yesus memberikan firman-Nya buat kita, yang menjadi kompas bagi kita, pegangan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Itu yang memberikan itu yang membuat kita menjadi merdeka atas kuasa dosa. Jadi kita punya kemampuan. Yesus berikan hak bagi kita untuk menentukan, nggak selamanya kamu bisa jadi hamba dosa. Ketika kamu mengikuti apa yang Roh Kudus katakan, ketika kamu mengikuti kebenaran firman Tuhan, kamu udah nggak jadi lagi hamba dosa. Kita bisa menolak dosa. Karena itu saya katakan, Yesus memberikan kita kemerdekaan atas kuasa dosa. Kita nggak hidup lagi di bawah kumpulan dosa, nggak hidup lagi jadi hamba dosa, nggak hidup lagi mengikuti dosa, keinginan dunia, enggak. Kemerdekaan atas kuasa dosa. Lalu yang satu lagi yang saya katakan, Yesus memberikan kita kemerdekaan atas dosa. Benar, tapi artinya beda. Kalau kemerdekaan atas dosa, berarti kita udah enggak. Saudara pada diam semua. Maksudnya ngertinya apa? Saya ngomongnya kecepatan gitu.
Kalau Yesus memberikan kita kemerdekaan atas dosa, berarti kita udah dikuduskan. Benar ya? Kemerdekaan atas dosa. Berarti dosa itu udah mati, udah nggak ada. Berarti kita dikuduskan oleh darah Yesus. Tapi apakah selamanya kita bisa merdeka atas dosa? Hah? Enggak, bener Pak Hendy. Enggak. Kita nggak selamanya merdeka atas dosa. Karena apa? Karena benar Yesus sudah tebus kita, udah hapus dosa kita, udah bersih, udah kudus. Tapi apakah dalam perjalanan hidup kita nggak dosa lagi? Jatuh nggak kira-kira dalam dosa? Jatuh. Dua-duanya benar. Kemerdekaan atas dosa benar, Yesus sudah tebus kita karena kuasa darahnya. Tapi Yesus bukan cuma seperti memberikan kemerdekaan atas dosa, tapi Yesus memberikan kemerdekaan atas kuasa dosa. Jadi Yesus kasih kita kemampuan supaya kita bisa menolak dosa. Kita nggak jadi hamba dosa, nggak jadi budak dosa. Saudara ngerti nggak maksudnya dua kata ini? Ngerti ya? Enggak, serius, ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya saya ulang-ulang begini aja terus. Ngerti ya? Tapi jujur ngomong, manusia kira-kira lebih suka hidup merdeka atas dosa atau tetap dijajah oleh dosa? Hah? Merdeka atau dosa? Merdeka atas dosa atau suka dalam jajahan dosa? Kira-kira apa? Hah? Suka dijajah. Benar Pak. Kita lebih suka merdeka atas dosa atau dijajah oleh dosa? Banyak anak-anak Tuhan yang udah diberikan kemerdekaan oleh Tuhan masih lebih suka dijajah oleh dosa. Kenapa saudara-saudara? Saya tanya alasannya, kenapa? Tadi saya udah jelaskan waktu pertama. Secara pengertian umum yang namanya dijajah, orang yang dijajah pasti hidupnya menderita. Bener nggak? Bener ya? Mau bangsa yang dijajah hidupnya menderita. Mau keluarga kayak istrinya yang dijajah pasti menderita. Itu pengertian secara umum. Tapi coba, kalau orang yang dijajah oleh dosa, kira-kira hidupnya menderita atau senang? Hah? Ya? Menderita di akhir kata. Oh, itu benar, menderita di akhir. Tapi orang yang dijajah oleh dosa, dengan kata lain, bukannya dia melakukan dosa, senang apa susah? Hah? Senang, benar. Sekarang anggap aja kita dijajah oleh dosa, maaf nih, percabulan. Kira-kira ketika kita melakukan dosa percabulan, susah atau senang? Menderita atau bahagia? Waktu kita melakukan dosa itu, dijajah sama dosa percabulan, senang atau susah? Takut ya dibilang senang, lu sering cabul ya gitu. Loh enggak, ini realita. Enggak, emang saya suka ngejebak ya, enggak. Maksud saya, kita melakukan dosa percabulan, senang atau susah? Aduh, gua cabul, gua keceksa nih, sakit setengah mati. Atau kita suka? Senang, dijajah sama dosa, senang. Nggak usah dosa percabulan yang memberikan kenikmatan. Coba umpamanya dosa korupsi. Dosa orang melakukan korupsi susah atau senang? Hah? Senang, orang banyak duit. Bener nggak? Ini maksud saya, kenapa manusia itu lebih suka dijajah sama dosa?
daripada dijajah sama Belanda dalam pengertian dunia. Makanya nggak heran kalau sekalipun Yesus memberikan kita kuasa kemerdekaan, kuasa atas dosa, terkadang kita sendiri suka menceburkan diri dalam dosa, jajahan dosa. Karena dosa itu menimbulkan kesenangan. Seperti ibu tadi, di balik kesenangan itu ujung-ujungnya kematian yang kekal. Cuman manusia terkadang suka lupa dengan akibatnya. Hari ini saya sengaja mengingatkan, menekankan, bukan hanya Yesus memberikan kita kemerdekaan atas dosa, tapi Yesus memberikan kita juga kemerdekaan atas kuasa dosa. Jadi Yesus mengingatkan kita kalau kita itu punya kuasa untuk melawan dosa, untuk menolak dosa, untuk hidup menjadi hamba dosa, bahkan budak dosa. Ingat, setiap dari kita punya kemampuan itu. Allah memberikan hak itu buat kita, untuk kita memilih, untuk kita bisa menjaga kemerdekaan yang Yesus berikan. Ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Bagaimana supaya kita bisa menjaga kemerdekaan yang Yesus berikan, kemerdekaan atas kuasa dosa. Nomor satu, yang pertama, kalau saudara mau hidup merdeka atas kuasa dosa, nomor satu, saudara harus bisa menata kehidupan saudara, menata kehidupan kita, supaya kita bisa tetap merdeka atas kuasa dosa. Tadi firman Tuhan mengatakan seperti ini di alinea pertama, hiduplah sebagai orang merdeka. Kata hiduplah sebagai orang merdeka itu sebuah nasihat kebenaran firman Tuhan. Selain sebuah nasihat yang Tuhan berikan kepada kita, itu adalah sebuah perintah yang Tuhan berikan kepada anak-anaknya. Supaya apa? Setiap anak-anaknya hiduplah sebagai orang merdeka. Orang merdeka itu maksudnya apa? Bukan merdeka atas jajahan bangsa, tapi merdeka dari kuasa dosa, merdeka dari dosa. Bagaimana caranya supaya kita bisa hidup merdeka dari dosa? Salah satu caranya menata kehidupan kita. Kita harus pandai-pandai menata kehidupan kita. Maksudnya apa? Menata kehidupan kita. Maksudnya, saya jelaskan sedikit begini. Saudara, kehidupan kita sekarang ini itu adalah buah dari apa yang lalu kita lakukan, dari perbuatan-perbuatan apa yang kita lakukan di masa lalu. Karena perbuatan kita di masa lalu kita lakukan seperti itu, yaitu kita jadinya seperti ini. Ngerti nggak maksudnya? Contoh deh, misalnya gini, temen kita si Anto tuh, aduh, gue pengen seperti dia. Pinter banget dia si Anto. Gue tanya apa dia tahu. Gue tanya matematika dia tahu. Gue tanya IPA dia tahu. Gue tanya biologi dia tahu. Gue tanya kimia dia tahu. Bahkan untuk hal-hal kayak konstruksi hitungan semua dia tahu. Nggak usah soal gitu. Politik aja dia tahu. Masalah kedokteran aja dia tahu. Kenapa dia bisa tahu semua? Belajar. Karena masa lalunya, hari-hari sebelumnya, dia isi otaknya dengan pengetahuan. Dia lihat buku kedokteran. Gue baca buku kedokteran. Dia lihat buku astrologi. Dia baca buku ini semua. Dia isi otaknya dengan pengetahuan, dengan apa yang dia ketemukan. Makanya nggak heran kalau dia apa aja dia tahu. Dia isi hidupnya di waktu yang lalu dengan pengetahuan hal-hal yang positif. Tapi coba kalau di waktu-waktu yang lalu kerjaannya dia main Tetris, main game, main biliar, kira-kira dia bisa tahu segala sesuatu nggak? Enggak. Itu maksud saya, keadaan kita sekarang itu
dilakukan oleh masa yang kita lakukan di waktu yang lalu. Hidup itu benar, soal tabur tuai itu benar. Kita lihat si Koasyong, gila hidupnya, aduh enak bener. Kaya, dia punya rumah, punya mobil, kelihatannya duitnya, aduh nggak habis-habis, cukup aja. Dia mau ngapain gampang. Tapi kita tahu nggak di masa lalunya, sebelum yang kita lihat dia senang sekarang? Kita nggak tahu. Mungkin di masa lalunya dia kerja gila-gilaan. Apalagi namanya si Asyong. Tahu sendiri si Asyong, orang Cina. Orang bangun jam 6, jam 7, dia jam 4 aja udah pergi ke toko. Hidupnya dia lebih irit. Selama dia belum punya banyak duit, makannya bubur. Coba lihat, ngecek dulu. Makannya apa? Bubur. Dia nggak sembarang keluar duit, dia bisa nabung, dia bisa atur pengeluarannya. Nggak heran kalau apa yang dia lakukan di masa lalu, dia tuai pada saat ini. Hidupnya ada, hidupnya bisa kelimpahan. Itu maksud saya, tabur dan tuai. Apa yang ada kita pada saat ini, itu hasil dari apa yang kita lakukan di waktu sebelumnya. Coba kalau hidup dia boros, dia lebih besar pasak daripada tiang. Ngasilin sebulan 1 juta, tapi belanjanya 3 juta, 4 malah. Gimana bisa dia bisa hidup kelimpahan? Ini dalam konteks pengertian yang benar ya. Karena banyak juga orang yang seperti itu, yang seperti saya bilang, caranya nggak baik gitu ya, mungkin nipu, mungkin korupsi, dia bisa kaya dengan santai aja. Ini kita dalam konteks yang benar. Itu kalau saudara ingin berhasil, saudara harus pandai menata kehidupan saudara. Sama kayak si Koasyong, dia bisa irit, mukanya hidupnya bisa jadi, bisa sukses. Sama kayak si Anto, dia mau pintar, dia isi dengan hal-hal yang benar. Sama juga dengan kita. Kalau kita mau menjaga kemerdekaan yang Yesus berikan, kita harus pandai menata hidup kita. Caranya gimana? Yang melakukan hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Kalau melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan, itu menata hidup kita dengan buruk. Saudara, kalau saudara perhatikan, tabur tuai itu sudah Allah beritahukan jauh-jauh hari. Allah udah kasih tahu, udah kasih clue-nya jauh-jauh hari. Allah udah kasih peringatan kepada manusia tiap-tiap sejak dahulu kala, sejak zaman Musa. Dalam Ulangan 28 itu isinya tentang apa? Ada yang ingat? Ulangan 28 itu isinya tentang berkat dan kutuk. Saya bacakan sedikit ya. Ulangan 28. Ulangan 28 di ayat 1 dikatakan begini. Ini Tuhan yang bicara. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu, tempat adonanmu. Ini kata Tuhan tentang berkat. Lalu saya loncat ke ayat 15. Tetapi jika engkau tidak mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan tidak melakukan dengan setia segala perintah dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka segala kutuk ini akan datang kepadamu mencapai engkau. Terkutuklah engkau di kota dan terkutuklah engkau di ladang. Terkutuklah bakulmu dan tempat adonanmu dan bla 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 bla.
Di sini Allah memberikan dua hal. Tapi Allah nggak menekan manusia. Allah memberikan kebebasan kepada manusia. Itu free will yang pernah saya jelaskan di sini. Dari dulu Allah udah kasih tahu hidup manusia itu memilih. Tapi setiap pilihan kita itu ada konsekuensi. Setiap apa yang kita pilih itu ada buah yang akan kita tuai nanti. Seperti tabur dan tuai. Allah bilang kalau kamu ikut suaraku, kamu memilih, kamu mengikuti perintahku, ini berkat turun semua. Turun pada kamu semua. Tapi kamu bebas milih, kamu nggak dengar kata juga nggak apa-apa. Nggak ikut perkataanku, nggak apa-apa, itu pilihan kamu. Tapi konsekuensinya, ini kutuk turun semua. Bukankah sejak lama Allah memberitahu manusia, hidup manusia itu memilih. Tinggal tergantung kita memilihnya yang seperti apa. Ini yang ingin saya katakan dan ingatkan. Kita harus pandai-pandai menata kehidupan kita. Kalau kita pandai menata kehidupan kita, berarti kita pandai memilih sesuatu yang baik, sesuatu yang positif, sesuatu yang berkenan kepada Tuhan. Dunia ini selalu mengajarkan hal yang buruk. Arus dunia ini selalu mengajarkan hal yang gak baik. Saya suka dengan kisah si Yusuf. Kisah si Yusuf itu adalah kisah tentang menata kehidupan yang benar di hadapan Allah. Dunia mengajarkan kalau kucing dikasih ikan asin, biasanya pasti digigit, dimakan. Benar nggak? Tapi Yusuf enggak. Waktu tante Potifar menyodorkan dirinya, ayo dong Suf. Enggak, di sini nggak ada yang namanya Yusuf kan? Si Yusuf gimana? Kabur lari ya. Jangan-jangan homelain kali dia. Ya enggak. Yusuf lari juga bukan karena tante Potifarnya jelek. Namanya tante udah nenek-nenek. Enggak. Masih cantik. Tapi kenapa Yusuf lari? Karena Yusuf punya integritas. Setiap anak Tuhan yang baik, setiap anak Tuhan yang benar, pasti punya integritas. Sama seperti kalau kita mau menata hidup kita dengan baik dan benar, kita pun pasti punya integritas. Berarti saudara, ketika kita ingin menjaga kemerdekaan yang Yesus berikan atas kuasa dosa, kita harus punya integritas. Karena integritas itu membuat kita akan bertahan, membuat kita berdiri atas kuasa dosa, sehingga dosa enggak lagi menghambakan kita. Kita enggak ada di bawah dosa lagi. Itu nomor satu. Lalu nomor dua, bagaimana cara kita menjaga kemerdekaan supaya kemerdekaan itu yang Yesus berikan bisa tetap eksis. Nomor dua, saya bacakan di ayat selanjutnya. Tadi nats kita di alinea berikutnya berkata begini. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka. Berarti apa? Berarti mereka udah merdeka, tetapi merdeka atas kuasa dosa, tetapi aslinya dia masih hidup di dalam dosa. Dengan kata lain saya sebutkan, nomor dua, kita tuh jangan menyia-nyiakan kemerdekaan yang Yesus berikan. Di sini firman Tuhan bilang dia udah merdeka, tapi kemerdekaannya itu dia gunakan buat menyelubungi kejahatan yang dia buat. Menyelubungi itu ngumpetin.
Menyelubungi, dia ngumpetin kejahatannya dengan kemerdekaan kita, kemerdekaan yang dia punya. Mungkin status dia sebagai orang merdeka, status orang merdeka sebagai, oh dia anak Tuhan, nggak mungkin ngelakuin itu ini. Oh dia hamba Tuhan, gembala sidang lagi, nggak mungkin dia buat kejahatan yang nggak sepantasnya karena dia tahu firman Tuhan. Nah, nggak seperti itu. Ini surat Petrus ditulis tahun 60-an. Berarti 30 tahun ya, 30 tahun setelah Yesus meninggal. Itu berarti zaman dulu banget itu sudah ada orang yang seperti ini. Bahkan ketika Yesus hidup, orang-orang seperti ini yang menyelubungi kejahatan-kejahatannya itu udah ada dengan pura-pura saleh, pura-pura hidup baik. Ingat gak waktu Yesus ngomong sama ahli Taurat sama orang Farisi? Yesus bilang apa? Kamu ini seperti kuburan. Zaman dulu kuburan itu dilabur putih, dicat putih. Bagus kelihatannya putih bersih. Tapi dalamnya penuh tulang belulang. Itu zaman dulu. Kalau zaman sekarang kuburan nggak dicat putih, pakai marmer. Udah lebih mahal lagi. Tapi isinya apa? Tetap sama, tulang belulang. Itu seperti itu. Zaman Yesus itu udah ada orang seperti itu. Orang Farisi, ahli Taurat, sembahyang di jalanan, di pinggir jalan, kelihatannya saleh banget. Tapi Yesus bilang, kamu menelan rumah-rumah janda. Dia menutupi segala kejahatannya dengan kesalehannya. Pura-pura benar, pura-pura orang suci. Saya nggak usah jelasin, banyak di Indonesia. Nggak usah orang-orang di luar. Murid Yesus sendiri aja ada yang begitu. Siapa? Yudas. Yudas seperti itu. Waktu kapan kelihatan nyatanya? Waktu si Maria lagi mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Minyak narwastu itu mahalnya minta ampun. Tapi dipercaya sama Maria buat mengurapi Yesus, persiapan akan Yesus. Yudas bilang apa? Waduh Maria, itu minyak berapa duit? Kalau kita jual duitnya berapa banyak? Itu bisa kita pakai. Maksudnya lu sumbangin ke Yesus gitu. Taruh di kas kita supaya bisa bantu orang miskin banyak. Itu kata-kata manis. Itu tipuan kesalehannya, tetapi judulnya apa? Menyolong. Kan firman Tuhan di Alkitab bilang Yudas itu pencuri, suka curi uang kas Yesus sendiri. Banyak orang seperti ini, banyak. Jangan cuma karena status dia orang saleh, status dia hamba Tuhan, status dia gembala. Tapi banyak yang menyelubungi kejahatan-kejahatannya. Kalau saudara ingat, berapa tahun yang lalu, saya teringat, cuman saya nggak ingat namanya siapa atau gerejanya, gereja apa. Itu pernah rame di koran, pernah viral. Kalau nggak salah impor sapi. Jadi dia malsuin surat pemerintah. Dia ini gembala gereja besar. Dia palsuin surat pemerintah supaya dia kalau nggak salah kuotanya, jadi aturan kuota dia 1.000 sapi, dia masukin 3.000, 4.000 sapi. Yang dia palsuin surat pemerintah, waktu digerebek ketahuan, itu di meja kantornya banyak sekali stempel palsu. Stempelnya pemerintah palsu. Jadi dia bikin surat stempel sendiri, tanda tangan sendiri. Siapa yang sangka seorang gembala hamba Tuhan yang hidupnya, kalau menurut kita lihat ibu gembala lah istilahnya, kira-kira bisa ngelakuin hal itu nggak? Dia tahu firman Tuhan nggak? Banyak. Itu sama aja saya katakan menyalahgunakan, bukan menyalahgunakan, menyia-nyiakan kemerdekaan Yesus berikan. Yesus berikan dia kemerdekaan buat lawan kuasa dosa. Tapi hidupnya apa? Dia hidup di dalam jajahan dosa.
bahkan menggunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan. Jangan kita sebagai anak-anak Tuhan, jangan menyalahgunakan status kita sebagai orang merdeka. Jangan. Yang malu siapa? Pribadi yang ada di belakang kita. Yang malu Yesus kita. Anak Tuhan kelakuannya seperti itu. Gua rasa Tuhan yang ngajarin. Bisa nggak orang berpikiran begitu? Bisa. Bahkan amat bisa. Makanya nggak heran kalau zaman sekarang banyak orang yang nggak terlalu percaya lagi sama hamba Tuhan. Bukan cuma anak Tuhan, hamba Tuhan. Karena terlalu banyak mereka menyembunyikan kejahatan di balik status yang mereka. Itu nomor 2. Lalu nomor 3, bagaimana supaya kita bisa menjaga kemerdekaan Yesus berikan? Nomor 3, kita harus bangun rohani kita setiap hari. Saya katakan kita harus bangun rohani kita setiap hari. Sebelum saya lanjutkan menjelaskan kita harus bangun rohani kita setiap hari, saya mau tanya, ini ada satu orang piara binatang, dia suka sama anjing. Jadi dia piara husky Siberian. Tahu husky Siberian? Binatang anjing yang kayak anjing husky Siberian. Kayak apa? Kayak serigala. Sangat kan ganteng. Dia piara 2. Satu yang warna coklat putih. Satu lagi yang hitam abu-abu putih. Hitamnya kayak abu-abu gitu, warna putih. Dia piara 2 husky ini. Saudara, kalau 2 husky ini diadu berantem, kira-kira yang menang yang mana? Saya pernah tanya begini, orang jawab kalau saya, pasti yang hitam keabu-abuan. Widih, dalam hati saya still yakin. Alasannya apa deh? Bukan deh, dia masih muda. Saya tahu. Alasannya apa deh? Menang husky hitam keabu-abuan. Karena husky hitam keabu-abuan bentuknya sangar, Pak. Lebih sangar, kelihatannya lebih galak, bener gak? Bener ya Pak Sugi? Hitam. Kalau yang coklat lebih manis, Pak. Kalau orang yang namanya lebih manis kan biasa lebih lembut, nggak beda sama anjing katanya. Pasti dia kalah, Pak. Katanya, waduh. Jadi ukurannya ganteng apa manis gitu, sangar apa manis gitu. Kalau kayak saya kira-kira, mau jauh amat efeknya. Jawaban itu saya bilang ya bisa jadi begitu. Tapi sebenarnya yang menang antara 2 anjing ini diadu. Yang dikasih makan lebih banyak. Yang dikasih makan lebih banyak. Yang dipelihara baik-baik. Sehingga badannya lebih sehat dan lebih kuat. Ngerti nggak maksud saya kasih perumpamaan ini? Ngerti nggak saudara? Ngangguk cuma nggak enak, depannya ngangguk, jadi belakang ikut ngangguk semua. Dalam tubuh manusia, dalam diri kita, itu ada 2 hal. Satu hal yang rohani, hal kebenaran, hal hubungan kita sama Tuhan. Satu lagi, hubungan kita sama dunia. Kalau diadu, mana yang menang antara hubungan kita sama Tuhan atau hubungan kita dengan dunia, antara kebenaran atau dosa, mana yang menang dalam diri kita? Yang menang itu yang diberi makan, yang dipelihara tiap hari. Itu yang pasti akan menang. Ngerti ya? Kalau setiap hari saudara bacaan cabul, nontonnya film cabul, pokoknya carinya yang cabul-cabul, yang gak bener. Kira-kira gimana hidup kita? Cabul. Kalau hidup kita kudus begini, wah, saya bingung. Benar. Tapi kalau saudara setiap hari baca firman Tuhan, dekat sama Tuhan, jalin hubungan
keintiman dengan Tuhan. Setiap pagi bangun tidur saudara sembah Tuhan, mau tidur saudara sembah Tuhan. Kira-kira gimana rohani kita? Kita pelihara rohani kita. Karena itu saya katakan kita harus bangun rohani kita setiap hari. Kita ini masih hidup di dunia, bukan dunia awang-awang, dunia nyata. Hidup dalam dunia nyata, kita setiap hari bertemu dengan hal-hal yang bisa buat kita jatuh dalam dosa. Dunia iblis terlalu lihai buat kita supaya jatuh dalam dosa. Kalau kita nggak bangun rohani kita setiap hari dengan kebenaran firman Tuhan, menjaga hubungan intim dengan Tuhan, kita akan lebih mudah tinggal dalam jajahan dosa. Kita nggak bisa jauh lebih kuat untuk memelihara kemerdekaan yang Yesus berikan. Ini 3 hal. Ingat saudara, yang terpenting adalah Yesus telah memberikan kemerdekaan atas kuasa dosa. Itu yang Yesus bekali dalam hidup kita. Itu yang saudara harus ingat. Karena itu, saudara harus pandai menata kehidupan saudara dengan baik. Saudara jangan menyia-nyiakan kemerdekaan Yesus berikan. Nomor 3, bangun rohani kita setiap hari. Amin. Tuhan memberkati. Yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih buat pagi ini. Kalau di pagi ini Bapak telah menasihatkan dan mengingatkan kami akan karya pengorbanan Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus. Yesus telah datang ke dunia ini bukan hanya memerdekakan kami daripada dosa yang ada di dalam hidup ini, bukan hanya memberikan keselamatan anugerah itu bagi kami semua, tapi Yesus juga memberikan kemerdekaan kepada kami atas kuasa dosa. Jadi kami tidak lagi menjadi hamba dosa, budak dosa. Kami bisa memutuskan dengan diri sendiri kalau kami tidak mau ikut melakukan hal-hal yang berdosa. Kami tidak mau melakukan dosa yang bisa melukai hati Bapa, yang menyia-nyiakan akan penebusan Yesus di atas kayu salib. Bapak terima kasih buat kebenaran nasihat firman-Mu di pagi ini. Bapak telah membuka mata hati kami dan pikiran kami bahwa sesungguhnya Yesus telah memberikan Roh Kudus dan kebenaran firman itu bagi kami semua, bukan untuk apa-apa, untuk kami anak-anak-Mu, supaya kami tidak lagi menjadi hamba dosa, supaya kami bisa memutuskan bahwa kami tidak mau ikut dunia ini yang penuh dengan dosa, bahwa kami bisa memilah dan memilih mana yang sesuai dengan apa yang Bapa mau atau mana yang menyakitkan hati Bapa. Terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Ingatkan terus di dalam diri kami, biar Allah Roh Kudus memeteraikan itu di dalam hati kami dan terus mengingatkan kepada kami ketika kami akan jatuh ke dalam dosa ataupun melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu, bahwa kami punya hak, punya kuasa untuk menolak dosa itu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kemerdekaan yang Kau berikan kepada kami atas kuasa dosa. Terima kasih untuk penebusan-Mu. Terima kasih juga untuk keselamatan yang telah Kau anugerahkan kepada kami. Terima kasih buat firman-Mu di pagi ini. Di dalam nama Yesus kami meteraikan doa ini. Amin. Puji Tuhan, saya yakin kita semua diberkati, amin. Amin.
Atas nama Ibu Gembala dan Sujemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Om Wiwi. Tuhan Yesus memberkati Om Wiwi dan keluarga. Oke, sekarang kita mau memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau berikan persembahan untuk yang bertugas, yang undang untuk maju ke depan. Untuk yang membacakan warta pengumuman juga saya undang untuk maju ke depan. Dengan hormat Ibu Tri akan memimpin doa persembahan. Bapak yang baik, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat waktu yang indah kami boleh kembali datang beribadah kepadamu ya, dan menaikkan pujian dan ucapan syukur kami kepadamu Tuhan. Terima kasih juga buat kesempatan yang indah ini, kalau kami masih bisa menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati Pak Wiwi dengan berkat dan bonus yang khusus baik kesehatan dan juga keluarganya. Terima kasih Bapak untuk kesempatan saat ini juga kami diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan. Biar Engkau yang menyucikan, menguduskan setiap persembahan yang akan kami berikan ini, biar boleh menjadi berkat. Terima kasih Bapak, biarlah setiap kami dapat memberi dengan sukacita. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Shalom. Apakah ada yang baru pertama kali beribadah pada pagi hari ini? Semuanya adalah jemaat yang setia ya. Keluarga besar GBA Berta mengucapkan terima kasih kepada PDM Wiwi Karta Elia yang telah menyampaikan firman Tuhan dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih juga kepada semua pelayan yang telah setia melayani dalam kebaktian umum hari ini. Tuhan Yesus memberkati dengan bonus yang khusus. Jemaat wanita diundang untuk hadir dalam kebaktian WBI yang diadakan setiap hari Selasa pukul 10 pagi. Pada hari Selasa tanggal 26 Agustus, firman Tuhan akan disampaikan oleh PDP Ruselien Mona. Mari bergabung bersama kami dalam benteng doa GBA Berta setiap Jumat jam 10 pagi. Bukan hanya bagi jemaat Aberta saja, tapi ini juga terbuka untuk umum. Kita dapat mengajak keluarga, tetangga, teman untuk saling menguatkan melalui doa-doa kita. Kaum muda diajak untuk hadir setiap hari Sabtu sore pukul 18 dalam komunitas Aberta Youth Team. Hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2025 firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Damai Prasetyo. Seluruh jemaat diundang untuk kembali hadir dalam kebaktian umum minggu depan tanggal 31 Agustus pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Wibisono Halim. Diharapkan juga para orang tua dapat membawa anak-anaknya saat beribadah supaya anak-anak juga dapat mengikuti sekolah minggu di kelas lantai 3 bersamaan dengan kebaktian umum. Komsel Pemuda Aberta diadakan pada hari Minggu ini tanggal 31 Agustus 2025 pukul 11 siang. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Saudari Jernih Warubu. Keluarga besar GBA Berta mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibu dan anak, yaitu Ibu Lisna. Apakah hadir? Ada di atas. Selamat ulang tahun Ibu Lisna. Juga kepada David Lionel, selamat ulang tahun yang tanggal 27 Agustus. Jemaat diundang untuk menghadiri pernikahan Saudara Rindu dan Saudari Siska pada tanggal 30 Agustus. Ini merupakan undangan resmi bagi seluruh jemaat. Harap kesediaannya berdiri untuk
Saudara Rindu dan Saudari Siska, biar seluruh jemaat tahu ini adalah calon pengantin kita. Jadi sekali lagi ya, silakan duduk. Tanggal 30 ditunggu kehadirannya jam 10 pagi. Ini adalah undangan untuk kita semua. Kabar gembira juga telah bergabung bersama kita di gereja kita pengerja baru dalam masa percobaan atas nama Saudari Jernih. Mohon kesediaannya juga untuk berdiri. Ini adalah pengerja baru kita. Ya, terima kasih. Jangan lupa juga tetap satukan hati berdoa bagi gereja kita, Aberta dan bangsa negara kita setiap malam pukul 21. Dimanapun kita berada, mari kita luangkan waktu sejenak untuk menaikkan doa kita agar pemulihan terjadi. Jangan bosan-bosan juga kita mengajak keluarga, saudara, tetangga untuk beribadah di gereja kita. Tetap mengikuti kegiatan-kegiatan gereja kita melalui warta digital yang dikirimkan di WA Group GBI Aberta. Apakah ada pengumuman tambahan, Ibu? Ya, kalau tidak ada, kita akan mengakhiri kebaktian umum pada pagi hari ini. Saya undang untuk seluruh jemaat dapat berdiri. Datang untuk bersujud dan menyembah-Mu Tuhan. Tuhan kami yang hidup, terima kasih untuk napas kehidupan yang Engkau masih berikan kepada kami dalam hari-hari kami Tuhan. Terutama pada pagi hari ini, kami masih diberi kesempatan Tuhan datang ke rumah-Mu, datang ke bait-Mu. Di tempat ini kami dapat mempersembahkan seluruh hidup kami, menaikkan pujian kami, meninggikan Engkau, bersorak-sorak. Terima kasih ya Tuhan, kami telah merdeka Tuhan, merdeka dari segala dosa-dosa kami Tuhan. Terima kasih untuk pengorbanan Engkau yang luar biasa. 2000 tahun yang lalu, tetesan darah Engkau telah menyucikan dosa-dosa kami. Sekali lagi terima kasih Tuhan, Engkau telah memerdekakan kami. Ajar kami hidup dalam kemerdekaan Tuhan. Ajar kami memilih, menata hidup kami. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan untuk firman yang begitu indah, yang telah menyadarkan kami bahwa kami akan hidup di dalam Engkau ya Tuhan. Membaca firman-Mu, dan firman-Mu itu kami tuangkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan Yesus. Engkau juga memberkati PDM Wiwikarta Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, Engkau memberkati keluarganya, juga Engkau memberkati pelayanannya. Dimanapun Engkau utus beliau Tuhan, hanya nama-Mu yang dipermuliakan. Sekali lagi terima kasih ya Tuhan. Ya Bapa, kami juga melihat Ibu Gembala kami yang menemani kami Tuhan. Terima kasih untuk seorang Ibu Gembala yang baik Tuhan, yang menopang kami, yang mengayomi kami, domba-domba di Aberta ya Tuhan. Engkau memberkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya, cucu-cucunya, serta mantunya juga Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih juga untuk seluruh pelayan yang
pada hari ini bekerja di dalam kebaktian umum ini Tuhan. Biar Engkau memberikan bonus yang khusus. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami serahkan juga untuk Saudara Rindu dan Saudari Siska yang berencana akan melakukan sakramen pernikahan pada tanggal 30 Agustus ya Tuhan. Engkau memberkati kedua calon mempelai ini sampai pada hari H Tuhan. Engkau memberikan kesehatan ya Tuhan, juga baik untuk cuaca, untuk keamanan pada hari H Tuhan. Engkau memberkati semua segala orang-orang yang akan baik untuk konsumsi, untuk juga untuk pada hari pemberkatannya Tuhan, untuk membicara, untuk firman. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Ibu Lisna dan anaknya Tuhan yang akan berulang tahun pada tanggal 27 Agustus Tuhan. Engkau telah tambahkan 1 tahun lagi kepada mereka, ibu dan anak Tuhan. Engkau memberkati kesehatannya, dan apa yang mereka cita-citakan Kau buat berhasil. Terima kasih Bapa. Bapa, kami serahkan juga seluruh jemaat, baik yang hadir atau tidak hadir. Engkau yang telah memberkati kami juga percaya, dan kami juga diingatkan, biarlah saudara-saudara kami yang tidak hadir pada minggu ini biar dapat hadir pada minggu depan dan menerima berkat yang sama. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan, di mana akhir-akhir ini kami mendengar ada demo yang akan dilakukan minggu depan. Biarlah Engkau juga memberkati negara kami ini Tuhan. Biarlah Engkau memberkati Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta seluruh jajaran menteri ya Tuhan. Biar mereka dapat memerintah negara kami ini dengan rasa takut kepada Engkau Tuhan. Berilah rasa jiwa yang memimpin yang baik untuk memimpin negara ini ya Tuhan. Jangan jauhkan dari segala anarkis ya Tuhan. Biarlah kami semua berdoa untuk bangsa negara kami ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk segala aspek politik untuk negara kami ini. Biarlah negara kami ini dapat damai sejahtera ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain Tuhan. Kiranya Engkau menghantarkan kami ke tempat kami masing-masing tanpa kurang satu apapun. Kami serahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Bapak Ibu Saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Kekasih-kekasih Kristus yang diberkati Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas saudara-saudara semua kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, pengampunan dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penghiburan, penyertaan, bahkan pimpinannya di dalam kuasa Roh Kudus memimpin kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin.